Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan daripada video sebelumnya. Kita akan membahas tentang kenapa catatan tersebut dinamakan sebagai al-mulahadhat. Kenapa tidak majmu'ah? Kenapa tidak khulasah, ringkasan? Kenapa tidak mukhtasar dan lain sebagainya macamnya? Yang pertama, ini sebagai ketaatan kami, ketawaduan kami kepada kedua orang tua kami, khususnya ketika mereka bilang dinamakan al-mulahadhat, maka kepatuhan kami namakan sebagai al-mulahadhat. Ternyata maknanya dan juga hikmahnya begitu besar. Al-mulahadhat itu memiliki arti catatan sampingan, ya. Kalau bahasa Indonesia itu sebagai biasanya NB, ya. Ada si Somad mau pergi ke sekolah, NB, perginya naik mobil. Sebagai kalimat penjelas, itu biasanya al-mulahadhat seperti itu kira-kira. Nah, kenapa dinamakan al-mulahadhat? Yang pertama, kalau dinamakan sebagai khulasah, majmu'ah, atau sebagai mukhtasar, itu banyak ulama-ulama kita yang sudah memakai kalimat-kalimat tersebut, sehingga kami khawatirkan menjadi su'ul adab ketika kita menggunakan nama-nama tersebut. Ya, akhirnya kita mencari yang beda, ini al-mulahadhat. Kemudian, kenapa harus mulahadhat? Kan artinya catatan sampingan, NB kalau dalam bahasa Indonesianya, notebook, catatan sampingan. Kenapa dinamakan al-mulahadhat? Ini mengartikan buku yang ditulis ini, tulisan tersebut bukanlah buku inti, bukanlah catatan inti. Tapi intinya itu nanti kamu belajar sama guru-guru kamu. Tapi ini adalah keterangan setelah kamu belajar. Jadi seseorang untuk membaca buku al-mulahadhat ini, dia nggak boleh membaca langsung plok dengan membaca. Artinya tidak boleh semata-mata dia belajar hanya dengan buku al-mulahadhat ini. Tapi dia harus menuntut ilmu dulu dari gurunya. Belajar fikih, belajar tauhid, belajar apalagi tasawuf. Kemudian baru setelah itu untuk memurajaah, untuk mempermudah dia dalam mengulang lagi pelajarannya, baru boleh dia merujuk kepada buku al-mulahadhat tersebut. Jadi al-mulahadhat ini bukan inti, tapi dia adalah tulisan keterangan pada ilmu-ilmu yang ada sebelumnya, ya. Jadi perlu belajar dulu. Itu kira-kira inti kenapa kita menamakannya dengan al-mulahadhat. Dan juga apa sih kandungan yang ada pada buku al-mulahadhat? Alhamdulillah, buku al-mulahadhat itu membahas daripada 3 rukun agama yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf, ya. Ada al-Islam, ada iman, dan juga ihsan. Ini wajib diketahui oleh mukallaf. Dan yang disampaikan dalam buku al-mulahadhat ini semuanya adalah dasar, asas yang memang standar harus diketahui. Jadi bukan ilmu tinggi atau ilmu semacamnya, tapi enggak, ini ilmu dasar yang wajib memang kita ketahui. Jadi sekiranya sedikit terbuka tentang al-mulahadhat, ini bukan kitab besar atau semacam apalah. Ini hanya tulisan santri ketika dia belajar kepada gurunya, kemudian dikumpulkan tulisan tersebut sehingga tidak menjadi manfaat bagi kita yang menulis, tapi juga bagi orang-orang yang ingin membacanya mendapatkan manfaat insyaallah dari buku al-mulahadhat tersebut. Insyaallah pada video berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana kita mendapatkan buku al-mulahadhat tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.